Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinia Ningsi dengan NIM 6120121381 dari kelas RA3 Prodi Manajemen semester 2. Baik, dibuatnya tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Bapak Syahroji Eskom MM. Baik, untuk yang pertama itu membahas tentang pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, layanan, dan infrastruktur untuk mengelola dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi mencakup komputer, jaringan perangkat mobil, aplikasi, dan internet, serta digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan. Sejarah teknologi informasi dimulai dari mesin hitung, perkembangan komputer elektronik pada tahun 1940-an, kemudian berkembang dengan ARPANET dan internet pada tahun 1969 dan 1990-an. Baik, untuk yang kedua itu membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama 1940 sampai 1959 melibatkan komputer tabung vakum yang besar dan rentan. Generasi kedua 1959 sampai 1965 menggunakan transistor untuk membuat komputer lebih kecil dan cepat. Generasi ketiga 1965 sampai 1971 melibatkan mikroproses dan sistem operasi seperti UNIX dan DOS. Generasi keempat 1971 sampai 1980 melibatkan jaringan komputer lokal dan internet serta teknologi bergerak seperti ponsel pintar. Generasi kelima 1980 sampai sekarang membawa kemajuan komputasi kuantum, komputer berbasis DNA, dan kecerdasan buatan. Baik, untuk materi yang ketiga itu membahas tentang dasar-dasar perangkat keras. Komputer bekerja melalui input pemrosesan dan output input dilakukan melalui perangkat seperti keyboard dan mouse, sedangkan pemrosesan dilakukan oleh CPU. Output dapat berupa teks, gambar, atau video yang ditampilkan melalui monitor atau dicetak melalui print. Komponen utama komputer meliputi motherboard, power supply, dan kartu grafis. Baik, untuk materi yang keempat ini membahas tentang konsep program dan sistem software. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak, serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dan efisiensi kualitas tinggi. Konsep ini meliputi elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengodaan, pengujian, memelihara, dan dokumentasi. Metode pengembangan yang umum digunakan adalah waterfall, agile, dan DevOps. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal penting dalam membangun perangkat lunak. Tantangan utama meliputi kompleksitas, perubahan kebutuhan, kualitas, serta keamanan. Keunggulan penggunaan konsep ini adalah produktivitas tinggi, peningkatan keamanan, kualitas unggul, dan peningkatan kehandalan. Baik, yang kelima itu membahas tentang mengenal proses kata sampai dengan popularized publishing. Proses kata dari tradisional hingga popularized publishing melibatkan perubahan signifikan dalam alat kerja dan fitur. Fitur, kolaborasi, tos, penyimpanan PDF, dan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa meningkatkan efisiensi. Sejarah desktop publishing dimulai pada tahun 1980-an dengan desain grafis komputer, kemudian berkembang pada tahun 1990-an dengan akses komputer pribadi. Dan sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, Spreadsheet digunakan untuk laporan keuangan, perencanaan bisnis, dan proyek. Software statistik seperti SPSS, Microsoft Excel, dan SAS membantu analisis dan visualisasi ilmiah, digunakan dalam astronomi, kedokteran, dan genetika. Popularized publishing menawarkan keamanan informasi, biaya produksi rendah, dan keuntungan lingkungan. Baik, untuk yang keenam itu membahas tentang grafik hipermedia dan multimedia. Grafik hipermedia dan multimedia adalah teknologi yang penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi. Grafik memvisualisasikan data dengan efektif, hipermedia memungkinkan interaksi dinamis, dan multimedia menggunakan berbagai media untuk menyampaikan informasi secara
komprehensif masing-masing teknologi ini meningkatkan pemahaman daya ingat dan minat audiens. Dalam era digital, penggunaan beragam media ini sangat penting untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Yang ketujuh itu membahas tentang manfaat data Datasabel dan pengaplikasiannya. Datasabel adalah pengumpulan data struktur yang disampaikan secara sistematis, memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data, dan efisiensi. Manfaat data Datasabel meliputi penyimpanan efisien, pemeliharaan data, akses mudah, dan analisis data. Contoh manfaatnya adalah manajemen persediaan (CRM) dan analisis data bisnis. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan data Datasabel serta implementasi hukum terkait privasi, perlindungan data pribadi tentang meliputi skalabilitas, kecepatan, dan kesesuaian dengan peraturan. Pengembangan data Datasabel terdistribusi, integrasi dengan AI, dan fokus pada keamanan akan menjadi masa depannya. Yang ke-8 itu membahas tentang pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Jaringan komputer dan telekomunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Email, telekonferensi, dan pesan instan memungkinkan komunikasi efisien, kolaborasi lancar, dan konektivitas global. Jaringan komputer juga meningkatkan efisiensi bisnis dan akses instan ke informasi. Dengan komunikasi tak terbatas, jaringan komputer telah mendekatkan manusia dan budaya, membentuk masa depan yang terhubung dan berkomunikasi secara digital. Pertemuan ke-9 itu membahas mengenal Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia. Awal mula Internet bermula dari proyek ARPANET pada tahun 1969, kemudian berkembang dengan pengembangan protokol TCP atau IP dan layanan World Wide Web pada tahun 1990. Perkembangan teknologi Internet terus meningkatkan dengan peningkatan kecepatan transmisi data. Perangkat terhubung dan komputasi awam dapat internet terhadap kehidupan manusia meliputi akses informasi global, komunikasi instan, peluang bisnis baru, dan terbukanya akses pendidikan. Namun, internet juga membawa tantangan seperti privasi, keamanan, konten berbahaya, dan kesenjangan digital. Masa depan internet diprediksi akan dipengaruhi oleh teknologi 5G, dan kecerdasan buatan. Untuk pertemuan yang ke-10 itu membahas tentang memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam pembangunan ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Ini meliputi basis data, konektivitas server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi secara efektif. Infrastruktur data memegang peran penting dalam organisasi modern dengan meningkatkan efisien, pengumpulan keputusan yang lebih baik, dan inovasi. Namun tantangan seperti kompleksitas, keamanan, sumber daya terbatas, dan perubahan teknologi harus diatasi. Implementasi sukses seperti perencanaan strategi, desain arsitektur yang sesuai, implementasi dan integrasi komponen, manajemen operasi efektif, serta evaluasi dan penyimpanan berkelanjutan. Untuk pertemuan yang ke-11 itu membahas tentang e-bisnis dan e-commerce. Dengan kata lain, semua e-commerce adalah bagian dari e-bisnis, tetapi tidak semua e-bisnis adalah e-commerce. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang matang, investasi dan teknologi yang tepat, dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dengan strategi yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor penting ini, bisnis e-commerce dapat meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan jangka panjang. Untuk pertemuan yang terakhir itu membahas tentang perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan kebutuhan, analisis sistem, desain sistem, implementasi, pengujian, dan validasi, deploy dan memelihara, serta dokumentasi dan pelatihan. Contoh perencanaan sistem manajemen investasi melibatkan pengumpulan kebutuhan, studi kelayakan, desain arsitektur, prototyping, pengembangan dan pengujian, deploy, pelatihan, dan dukungan teknis. Dengan pendekatan tertentu ini,
Perancangan sistem dapat memastikan solusi yang efektif dan efisien. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.